Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Selamat siang. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prisdi Suhendro SHUM MSI yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan sehingga saya dapat melakukan presentasi pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Indah Aulia Pratiwi. Di sini saya akan membahas topik mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, jadi ideologi ini berasal dari dua kata, yaitu idea dan logos. Idea berarti konsep, gagasan, maupun cita-cita. Sementara logos berarti ilmu. Pancasila sebagai ideologi negara dapat diartikan bahwa Pancasila merupakan gagasan, konsep, ataupun ilmu yang dapat diyakini kebenarannya dan dapat dijadikan sebagai pandangan hidup masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya adalah implementasi nilai-nilai dari Pancasila ini sebenarnya berakar dari dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Pada sila pertama kita dapat lihat dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia yang beraneka ragam, tetapi saling toleransi antar umat beragama. Pada sila kedua dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat yang saling menghargai hak-hak orang lain dan tidak memaksakan kehendak. Pada sila ketiga dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat yang lebih mementingkan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan individu ataupun kelompok. Pada sila keempat dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat yang suka melakukan musyawarah untuk mencapai suatu keputusan. Nah, pada sila kelima dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat yang suka tolong-menolong. Selanjutnya adalah peran Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, ideologi negara sebagai penuntun warga negara. Artinya, setiap warga negara Indonesia harus bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral yang ada pada sila-sila Pancasila. Yang kedua, ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Contohnya adalah terorisme yang memaksakan kehendak dengan menggunakan kekerasan. Jadi terorisme ini adalah sebuah perbuatan yang menggunakan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sehingga memunculkan rasa teror ataupun takut secara meluas, bahkan dapat menyebabkan korban jiwa, merusak fasilitas umum ataupun fasilitas milik korban itu sendiri. Nah, jadi teror ini dapat terjadi ketika kelompok terorisme memaksakan kehendak kepada pihak lain yang dianggap lawan agar tujuan yang mereka inginkan dapat tercapai. Salah satu kasus terorisme yang pernah terjadi di Indonesia yaitu pada tanggal 27 November 2020, tepatnya di Desa Lemban Tongoa, Sulawesi Tengah. Itu terdapat sebuah keluarga yang terdiri dari 4 orang, ibu, ayah, anak perempuan, dan menantunya yang tewas dibunuh oleh sekelompok terorisme. Dari hasil penyelidikan polisi, kelompok terorisme ini terdiri dari 8 orang. Kelompok ini membakar 7 rumah warga dan mengambil beras serta rempah-rempah milik warga. Nah, kelompok terorisme ini melancarkan aksinya ini secara beramai-ramai dan menakut-nakuti warga. Dikarenakan ada kejadian ini, maka warga merasa cemas dan takut sehingga ada sekitar 150 keluarga yang diamankan ke tempat yang lebih aman oleh pihak yang berwenang. Nah, jadi kan sikap dari kelompok terorisme ini kan tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila, terutama pada sila pertama, kedua, dan ketiga. Dimana pada sila pertama kita seharusnya saling menghargai antar umat beragama dan menjaga kerukunan, bukan malah menyebabkan adanya perpecahan. Nah, pada sila kedua kita seharusnya menghargai harkat dan martabat orang lain dan tidak boleh memaksakan kehendak kita, apalagi dengan menggunakan kekerasan. Nah, pada sila ketiga kan kita seharusnya bersatu demi kepentingan bangsa dan negara, bukan malah lebih mementingkan kepentingan individu ataupun kelompok. Nah, jadi apa upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mencegah adanya aksi terorisme ini? Nah, yang pertama, pemerintah dapat meminimalisir penyebab terjadinya terorisme. Di mana salah satu penyebab terjadinya terorisme itu ketika ada suatu kelompok yang merasakan adanya ketidaksetaraan sehingga mereka melakukan pemberontakan. Nah, jadi apa yang dapat dilakukan pemerintah? Pemerintah dapat mendengarkan setiap keluhan masyarakat secara menyeluruh dan berusaha untuk memberikan solusi yang terbaik dari setiap permasalahan yang dikeluhkan masyarakat. Nah, yang kedua, pemerintah juga dapat melakukan serangan balik. Serangan balik di sini yaitu dengan menggunakan kekuatan militer dengan tujuan untuk mempersempit ruang gerak dari kelompok terorisme ini. Nah, yang ketiga, pemerintah juga dapat membuat peraturan dan undang-undang anti terorisme. Nah, lalu apa upaya yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa untuk mencegah adanya terorisme ini? Yang pertama, kita harus belajar pendidikan karakter melalui Pancasila. Mahasiswa yang memahami Pancasila pasti tahu
sesuai dengan sila-sila Pancasila. Jadi mereka tahu apa yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua, mahasiswa harus berperan aktif dalam melaporkan adanya indikasi yang akan menyebabkan terjadinya terorisme. Nah, yang ketiga, mahasiswa harus menyaring informasi yang didapatkan baik dari lingkungan sekitar maupun media sosial. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Masita dengan NIM 4222411018. Di sini saya dari kelompok 3 akan membahas mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila dijadikan sebagai pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila itu dijadikan sebagai patokan aturan oleh bangsa ini dalam berbuat, bermasyarakat dan bernegara. Salah satu permasalahan yang berkaitan dengan Pancasila sebagai ideologi negara adalah ketidaksejajaran antara implementasi nilai Pancasila dengan harapan masyarakat. Misalnya, pada kasus korupsi di tingkat pemerintahan, ketidaksejajaran terjadi ketika masyarakat mengharapkan pemerintahan yang bersih, adil, jujur, dan bebas dari korupsi dengan adanya implementasi nilai-nilai Pancasila tadi. Namun pada kenyataannya, banyak sekali pejabat pemerintah yang justru terlibat dalam tindakan korupsi ini. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan dan praktik pemerintahan. Sebenarnya banyak sekali kasus korupsi yang pernah terjadi di Indonesia, khususnya di tingkat pemerintahan. Di sini saya akan membahas kasus korupsi yang pernah menjerat bupati dari Kabupaten Kepulauan Meranti Riau yang bernama Muhammad Adil atau MA. MA telah menjadi bupati di Kepulauan Meranti sejak tahun 2021 dan dalam kurun waktu 2022 sampai 2023, MA telah menjadi tersangka 3 kasus korupsi sekaligus. Kasus pertama yang menjerat MA yaitu MA memerintahkan kepada para SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk melakukan pemotongan uang dari UP yaitu uang persediaan dan GUP atau ganti uang persediaan. Yang mana UP dan GUP ini itu biasa digunakan untuk kegiatan operasional dalam pemerintahan daerah tersebut. Pemotongan dan setoran uang ini itu sudah dilakukan melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Meranti yang bernama Fitrianingsih. Fitrianingsih ini itu juga merupakan orang kepercayaan dari MA. Kasus kedua yang menjerat MA yaitu MA menerima imbalan uang dari sebuah jasa travel umroh yang bernama PT Tanur Mutmainah atau PTTM. PTTM ini memberikan sejumlah uang sebesar 1,1 miliar rupiah yang mana dimaksudkan agar MA memenangkan PTTM dalam sebuah proyek pemberangkatan umroh para takmir Masjid Meranti. Kasus ketiga yang menjerat MA yaitu MA bersama dengan orang kepercayaannya Fitrianingsih tadi bersama-sama melakukan penyuapan kepada Muhammad Fahmi Aresa yang merupakan ketua tim pemeriksa keuangan Meranti agar laporan keuangan Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2022 itu mendapat predikat baik WTP yaitu wajar tanpa pengecualian. Predikat WTP ini itu biasa merupakan predikat tertinggi yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada pemerintahan daerah. Sebagai bukti awal, MA telah melakukan korupsi sebesar 26,1 miliar rupiah. Kasus korupsi ini berkaitan dengan Pancasila sebagai ideologi negara karena Pancasila mengandung nilai-nilai yang harusnya menjadi landasan bagi semua warga negara Indonesia, khususnya para pejabat pemerintahan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir tindakan korupsi ini yaitu yang pertama, pemerintah harus memastikan bahwa para pelaku korupsi ini mendapatkan hukuman yang tegas dan adil sesuai dengan hukum yang ada. Hal ini dilakukan agar para pelaku korupsi ini mendapatkan efek jerah. Yang kedua yaitu mengintegrasikan pendidikan tentang bahayanya korupsi dalam kurikulum pendidikan agar generasi muda dapat tumbuh dengan pemahaman yang kuat tentang masalah korupsi ini. Dan yang ketiga itu menguatkan lembaga-lembaga anti korupsi seperti KPK agar mereka dapat langsung menindak pelanggaran korupsi yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak yang lain. Dalam hal ini, beberapa upaya-upaya ini diharapkan dapat terwujudnya pemerintahan yang
keempat, kerakyatan dipimpin oleh Dewan Kebijaksanaan dan Pemusyawaratan Perwakilan. Tindakan korupsi ini itu dapat merusak prinsip pemerintahan yang baik dan akuntabilitas. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tindakan korupsi itu dapat menghambat pembangunan ekonomi yang adil dan merata yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Sekian pembahasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita seluruhnya. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Prisci Suhendro Lekitoyo, SUM MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, dan yang saya kasihi teman-teman sekalian, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Marta Indah Samosir dengan NIM 42233110054 dari kelompok 3, di mana kelompok kami membahas materi mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi berasal dari dua kata, yaitu ide dan logos. Ide dapat diartikan sebagai cita-cita, landasan dasar, nilai dasar, tujuan, dan pedoman. Dan logos itu artinya ilmu ataupun pengetahuan. Maka ideologi merupakan suatu gagasan atau kumpulan konsep bersistem yang dijadikan pendapat yang nantinya akan berguna untuk memberikan arahan ataupun sebagai acuan dan menjadi tujuan untuk kelangsungan hidup masyarakat. Selanjutnya Pancasila. Pancasila terdiri dari kata panca dan sila. Panca yang artinya 5 dan sila artinya prinsip yang berkaitan dengan tingkah laku yang baik dan biasanya disebut prinsip bermoral dan etika. Pancasila lahir dari berbagai pandangan hidup yang berbeda-beda. Maka agar pandangan hidup yang berbeda-beda tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan mengandung satu kesatuan yang nantinya akan menjadi haluan bersama, dirumuskanlah pandangan hidup yang berbeda-beda itu dirumuskan secara sistematik dan rasional. Sehingga lahirlah Pancasila sebagai ideologi negara. Ada satu contoh kasus yang saya bawakan, di mana menurut saya kasus ini tidak berdasarkan Pancasila sebagai ideologi negara. Seperti kasus yang diberitakan baru-baru ini pada tanggal 20 April 2023 telah ditangkapnya seorang pengaji yang dikarenakan mencabuli 12 orang anak perempuan, di mana 12 orang anak perempuan tersebut merupakan murid mengajinya. Bahkan salah satu dari antara korban tersebut telah disetubuhi selama bertahun-tahun dari 2016 hingga September 2022. Adapun ada kasus ini tertangkapnya sang pelaku dikarenakan sang korban yang telah disetubuhi dari sejak 2016 tadi itu mengakui kepada orang tuanya di tahun 2022 dikarenakan selama ini dia takut dikarenakan dia telah diancam oleh pelaku. Solusi yang diberikan dari pihak berwajib yaitu dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Menurut saya kasus ini termasuk pelanggaran HAM dikarenakan pelaku tidak memikirkan bahwa kita berada di negara berlandaskan ideologi sebagai Pancasila sebagai ideologi negara.
jadi ini bahwa agama, pentingnya agama, apalagi negara kita negara yang Pancasila, yang sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik kepada kita semua dan selamat baik kepada kita semua. Di sini materi yang akan saya sebelumnya perkenalkan, saya sebagai materi nama Leonardo Turnet. Sini materi yang akan saya bawakan yaitu Pancasila sebagai ideologi. Ini berbicara tentang Pancasila dan ideologi. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu ideologi dan apa itu Pancasila. Kalau Pancasila sendiri mungkin kita semua sudah tahu. Pancasila itu Panca itu 5 dan Sila itu dasar atau prinsip. Berarti Pancasila itu 5 dasar atau 5 prinsip. Kalau untuk ideologi sendiri, ide itu berasal dari kata idea dan logos. Kalau idea itu gagasan-gagasan, doktrin, rencana, ide-ide. Kalau logos itu ilmu pengetahuan. Berarti ideologi itu adalah sebuah gagasan-gagasan, ideologi dasar atau ide-ide dasar mengenai suatu pengetahuan dasar. Kalau berbicara tentang Pancasila sebagai ideologi itu maksudnya Pancasila itu atau yang tadi kelima dasar itu memiliki sebuah gagasan, memiliki sebuah ide-ide, memiliki sebuah sifat-sifat ciri-ciri atau ilmu pengetahuan yang dibuat bangsa Indonesia menjadi pedoman hidup. Dan Pancasila ini juga dibuat bangsa Indonesia itu menjadi sumber atau sarana menyelesaikan permasalahan baik itu permasalahan di masyarakat, di negara atau berbangsa. Baiklah, kenapa sih Pancasila itu dapat dikatakan sebagai sebuah ideologi? Seperti yang saya bilang tadi, itu karena memang semua atau kelima sila yang ada di Pancasila ini itu memiliki gagasan, memiliki makna dan memiliki ciri-ciri, memiliki sifat yang dapat mengatur kehidupan berbangsa Indonesia, yang dapat dibuat sebagai hukum, sebagai norma. Presiden pertama kita yaitu Insinyur Soekarno mengatakan bahwa kelima sila Pancasila ini itu bersumber dari tanah ibu pertiwi atau bisa dikatakan kelima sila Pancasila ini bersumber dari norma kebudayaan adat bangsa Indonesia. Makanya dan untuk Pancasila ini sendiri tidak langsung ditimbulkan atau Pancasila ini sendiri tidak langsung tercipta atau hanya gagasan pemimpin, gagasan seseorang. Pancasila ini adanya karena persetujuan semua masyarakat, karena adanya pendapat-pendapat secara demokratis dan disatukan. Kemudian terciptalah Pancasila ini. Karena dengan proses demokrasi itu Pancasila ini dibuat sebagai ideologi terbuka. Ideologi terbuka itu memiliki 3 dimensi. Satu dimensi realistis, dimensi normatif, dan satu lagi dimensi dinamis. Kalau dimensi yang dinamis realistis itu maksudnya Pancasila itu atau nilai yang terkandung dalam Pancasila itu harus memang sesuai dengan kehidupan nyata, ada di kehidupan nyata berbangsa dan bernegara. Kalau nilai normatif itu, nilai-nilai Pancasila itu harus berdasarkan dari norma-norma yang di dalam masyarakat. Norma-normanya itu harus jelas dan norma-normanya itu harus bisa diterima dalam masyarakat. Kalau untuk dinamis yang tadi, norma-norma dalam nilai Pancasila itu harus mengandung ajaran-ajaran, gagasan dan terlebih harus bersifat dari suatu bersama. Untuk kasus yang saya bawakan di sini yaitu sebuah kasus yang berhubungan dengan sila keempat dan sila kelima. Kasusnya yaitu terdapat seorang ibu yang bernama Ibu Asyani. Dia berumur 25 tahun. Dia dituduh atau didakwa mencuri 2 batang kayu. Ibu ini mengatakan 2 batang kayu itu untuk sebagai penyangga tempat tidur. Yang jadi permasalahannya itu
pengadilan memutuskan bahwa ibu ini akan didakwa atau dipenjara selama 1 tahun dan masa percobaannya 1 tahun 2 bulan dan dendanya 500 ribu rupiah. Hukumannya ini menurut saya tidak sebanding dengan karena kayu jati ini itu kalau cuma 40.000 atau 50.000 dengan seorang yang korupsi. Terdapatlah 5 orang korupsi yaitu minyak goreng. Orang ini korupsi sampai 18,5 triliun rupiah. Tetapi denda penjara yang diberikan kepada mereka hanya 2 tahun dan denda 100 juta. Disinilah keadilan di Indonesia ini kurang baik. Solusi-solusi yang dapat saya ambil yaitu peradilan di Indonesia ini harus diperbarui, harus lebih baik. Aparat hukum yang dipilih harus lebih baik. Atau seleksi untuk medan aparat hukum itu harus lebih baik, dan masyarakat, persatuan masyarakat itu harus lebih dipertegas. Jangan kalau ada yang seperti bermasalah kita hanya diam saja, kita harus membantu. Karena saya lihat aparat hukum sekarang sudah tidak baik lagi. Baiklah, sekian pengamatan saya, terima kasih. Baiklah, selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Pak Presti selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan yang saya sayangi rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya David Sitindaun dengan NIM 42231111063 dari kelompok 3 dengan topik Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi itu berasal dari 2 kata. Yang pertama itu idea dan logos. Idea berarti konsep atau gagasan, ide-ide dasar atau pengertian dasar. Sedangkan logos itu ilmu. Berarti ideologi itu adalah ilmu pengetahuan tentang ide-ide dasar atau ajaran tentang pengertian dasar. Pancasila sebagai ideologi negara mengandung pengertian bahwa Pancasila itu merupakan ajaran atau konsep tentang ide-ide dasar atau pengertian dasar yang diakui kebenarannya dan digunakan sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara, dan juga digunakan sebagai petunjuk dalam menyelesaikan masalah dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, ideologi Pancasila merupakan ajaran atau konsep-konsep dasar tentang ilmu, ide-ide yang diakui kebenarannya dan disusun secara sistematis, dan juga dijelaskan petunjuk penggunaannya dengan jelas. Untuk pengaktualisasian 5 sila terhadap Pancasila sebagai ideologi negara, yang pertama itu sila ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila ini ditekankan bahwa tidak adanya diskriminasi tentang agama, sehingga seluruh warga negara di negara ini bebas untuk memilih agama mereka. Untuk sila yang kedua itu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila ini menekankan bahwa hak-hak asasi manusia itu, karena hak-hak asasi manusia itu yang merupakan tolak ukur suatu keberadaban atau toleransi seluruh warga negara. Untuk sila yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Di sini menekankan rasa cinta kita kepada bangsa dan negara kita. Rasa cinta dan bangga kita terhadap negara kita dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Contohnya itu kita bertekad untuk bekerja sama dengan seluruh warga negara dan masyarakat agar seluruh warga negara kita bermartabat. Dan yang keempat itu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persyaratan perwakilan. Di sini menekankan untuk kita selalu menyukseskan demokrasi yang ada di bangsa dan negara kita. Dan yang terakhir itu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila ini kita harus menuntaskan seluruh kemiskinan, contohnya kemiskinan yang ada, dan tidak ada diskriminasi untuk minoritas dan etnis tertentu. Maka dari itu saya mengambil satu kasus yaitu diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Sebenarnya pada masa reformasi atau masa pemerintahan Belanda Tionghoa sudah sangat banyak merasakan diskriminasi. Contohnya itu pada bidang sosial masyarakat, mereka ditempatkan secara terpisah, tidak boleh bergabung seperti kita ini warga pribumi. Kalau pada bidang pendidikan,
seluruh sekolah-sekolah yang ada di Indonesia ini yang menggunakan bahasa dan aksara-aksara Tionghoa itu semuanya ditutup. Dan pada bidang keagamaan mereka dilarang beragama di tempat-tempat umum. Jika mereka ingin beragama atau melakukan ibadah, mereka harus melakukannya secara sendiri. Contohnya melakukannya di rumah saja, tidak boleh di tempat umum. Sampai-sampai dalam mereka juga dilarang menggunakan adat istiadat dan budaya-budaya Tionghoa mereka, dan juga dilarang merayakan ulang tahun Imlek. Nah, untuk solusinya sendiri sebenarnya presiden ketiga dan presiden keempat, yaitu Presiden B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid, sudah mengeluarkan beberapa keputusan presiden tentang dihapusnya sikap diskriminasi dan mengakui etnis Tionghoa itu sendiri. Dan kalau solusi dari saya sendiri dan kita semua sebagai calon guru, kita harus menanamkan pada diri setiap individu bahwa setiap orang itu ada hak-hak tertentu yang harus dimiliki. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.